Itulah kenapa survei banyak menyebutkan suara Anies Baswedan terus-menerus melorot turun karena dia berusaha melawan arus dengan menjadi antitesa Jokowi di tengah-tengah kepercayaan masyarakat yang berada di angka tertinggi sekitar 80% lebih. Rasa no, sia-sia lakukan safari politik, elektabilitas Anies nyungsep, Nasdem salah langkah usung Anies malah bikin rugi. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Begitu meledak antitesis, posisi Nasdem yang berada di dalam pemerintahan bingung. Gue kok ada di dalam padahal gue antitesis. Nah di posisi sekarang ini sebetulnya Ya itu. harusnya dia keluar aja dong. Kalau berani itu harus ada penegasan. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Chaniago di channel Media 45. Partai Nasdem menilai turunnya elektabilitas sebagai capres Anies Baswedan karena belum optimalnya kampanye yang dilakukan oleh para caleg partai internal Koalisi Perubahan. Dikutip dari Tribun News, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyarankan agar Partai Koalisi Perubahan untuk mulai melakukan penetrasi ruang-ruang publik foto-foto Anies Baswedan dengan caleg dari Demokrat dan PKS. Tak hanya itu, Demokrat dan PKS diminta untuk ikut andil ketika ada kegiatan Anies di suatu tempat. Menurut Ali, kerjasama antar partai koalisi dapat menjawab keraguan masyarakat, sehingga nantinya tak perlu dijawab lagi oleh elit partai. Sedangkan rekan koalisi Nasdem, Demokrat sendiri, sempat menilai bahwa turunnya elektabilitas Anies karena deklarasi cawapres yang tak kunjung digelar. Terkait hal tersebut, Ahmad Ali mengatakan bahwa Nasdem kini tak lagi membicarakan waktu deklarasi karena sudah diserahkan pada Anies sendiri. Ali pun menyarankan agar tim 8 segera menyusun jadwal konsolidasi Anies Baswedan bersama partai internal koalisi. Memang konfigurasi paten koalisi partai menjelang Pilpres tersisa 8 bulan lagi, pada akhirnya belum menentukan titik temu. Terlebih melihat kondisi Partai Nasdem yang kini dinilai apes setelah mengusung Anies, nyatanya sangat berimbas pada suara elektoral partai besutan Surya Paloh tersebut. Ditambah lagi ketidakharmonisan hubungan antar partai dalam Koalisi Perubahan, menyoal cawapres juga menjadi pemicu keraguan masyarakat. Koalisi Perubahannya digadang-gadang sebagai tonggak antitesis pemerintah saat ini justru tak mampu meraih simpati publik secara luas. Menyoal hal itu pun pegiat media sosial Denny Siregar angkat bicara mengenai kerja keras bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan untuk partai pengusungnya, yakni Demokrat, Nasdem, dan PKS yang dinilai gagal. Denny Siregar mengatakan, kendaraan Anies Baswedan untuk menjadi capres hanya Koalisi Perubahan, sedangkan Gerindra dan PDIP sudah mempunyai jagoannya masing-masing. Kemudian ia pun mengungkap, jika Nasdem sekarang sedang merasa panik melihat ikatan koalisi pengusungnya, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS yang pelan-pelan lepas. Jika hal tersebut terjadi, maka mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak akan bisa menjadi capres, padahal ia sangat bekerja keras dan menjaga kesatuan partai-partai pengusungnya. Sementara itu, menurut Waketum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah, strategi Nasdem usung Anies sebagai calon presiden adalah kesalahan yang fatal. Menurut Fahri, kesalahan strategi Nasdem sangat fatal adalah Nasdem dinilai tak cerdas dalam berpolitik. Menurut Fahri Hamzah, deklarasi Nasdem capreskan Anies adalah kesalahan fatal yang sulit diperbaiki. Apalagi saat deklarasi Anies, kata Fahri Hamzah, dilakukan Nasdem tanpa diskusi dengan parpol koalisi di pemerintah. Ya, itulah dampak nyata sosiologis politis. Besarnya nama figur menjadi suatu pilihan. Politik tidak mengenal kawan dan lawan. Politik itu murni kepentingan kelompok. Apapun manuver Nasdem dari capres yang mereka usung itu, kursi presiden tetap saja hanya ada satu. Saat ini harusnya parpol sudah menekan dan melakukan kontak politik yang lugas dan tegas. Dua agenda politik besar saat ini adalah proses pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Keduanya akan hadir dan dirayakan bersamaan baik oleh masyarakat sebagai pemilih dan juga para kontestan, yakni parpol dengan mengusung para calon legislatif dan juga capres beserta cawapresnya. Oleh karenanya, harusnya ketua partai beserta jajarannya malu dan tersayat pisau ketika masyarakat menanyakan kepada mereka bagaimana mereka bekerja sebagai lembaga formal untuk bisa mewadai dan bekerja untuk artikulasi politik masyarakat.
Ketua Umum partai harusnya lebih banyak bertanya ke masyarakat bagaimana mengambil posisi ideal, menentukan dengan siapa berkoalisi, dan juga memilih siapa yang akan menjadi pilihan calon presidennya. Pada akhirnya bisa disimpulkan, jika keterlambatan partai dan juga koalisi partai menentukan pilihan politiknya untuk bekerja dan melanjutkan proses politik berkelanjutan adalah kegagalan sebuah keputusan. Dan juga sedang terjadi distorsi akut dalam menjalankan mekanisme dan sistem politik yang ideal. Makanya saya menduga bahwa jalan Anies menuju kursi RI 1 memanglah sangat terjal dan sulit. Ambisi Anies yang ingin menjadi presiden tak selaras dengan ambisi partai koalisi pengusungnya. Harusnya para partai koalisi perubahan mampu meluruskan pemahaman dan menyatukan perbedaan agar Anies menang, namun yang terjadi justru sebaliknya. Jadi kita tunggu saja kapan bubarnya koalisi ini, atau kalau mau nekat jalan terus, ya kita lihat saja nasib koalisi yang dimulai oleh Nasdem ini akan seperti apa kelak. Jadi, bagaimana menurut Anda? Termasuk tadi stadion JIS, ya, pasti kita akan cek, ya. Yang pasti menjadi catatan kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton yang harusnya ada 4 pintu, baru terbuka 1 pintu. Nah ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter. Jangan sampai supporter tidak pulang ke rumah dengan selamat. Hebat! JIS, karya Anies senilai 5 triliun rupiah, baru diresmikan langsung mau direnovasi PUPR. Ditulis oleh Ferdinandus Diri Amajari, dikutip dari siwo.com. Bahwa Stadion JIS memang masih belum layak untuk menggelar event-event besar. Karena setelah mereka keluar dari stadion, ini terjadi penumpukan yang luar biasa. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Chaniago di channel Media 45. Ini kisah yang paling konyol sepanjang sejarah, sebuah proyek yang digadang-gadang menjadi legasi paling top dari Gubernur DKI Jakarta yang lalu Anies Baswedan, kini harus direnovasi. Padahal proyek bernama Jakarta International Stadium yang disingkat JIS itu baru diresmikan pada 24 Juli 2022, belum genap setahun. Namanya boleh keren, namun tak ada satupun perhelatan sepak bola bergengsi yang dilakukan di sana. Jangankan pertandingan bertaraf internasional macam PSSI versus Argentina baru-baru ini, duel klub domestik pun belum pernah dilakukan di tempat ini. Paling banter stadion ini pernah digunakan untuk pertunjukan konser musik. Bayangkan stadion olahraga senilai 5 triliun rupiah baru bisa dipakai untuk konser musik. Itu pun penonton banyak yang kecewa karena kesulitan saat pulang. Ya, terang saja jika hasil inspeksi tim infrastruktur safety dan security PSSI disebutkan bahwa JIS belum memenuhi kelayakan 100% infrastruktur atau area drop-off tim, sirkulasi aktivitas terkait pertandingan di outer perimeter menumpuk di barat utara. Alhasil setahun belakangan ini JIS hanyalah sebuah bangunan megah yang mentereng dan menjadi hiasan saat malam tiba bagi pelintas tol Tanjung Priuk, Bandara Grogol. Tak pernah yang menjadi pilihan untuk sejumlah pertandingan bergengsinya PSSI. Jangankan menjadi pilihan, disebutkan pun tidak. Stadion Bandung Lautan Api di Bandung, atau Wibawa Mukti dan Chandra Baga di Bekasi, dan Pakansari di Cibinong Bogor yang menjadi pilihan selain Stadion Utama Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta. Nah, pekan-pekan ini beredar luas kabar bahwa Indonesia terpilih oleh FIFA menjadi tuan rumah World Cup U17 yang akan diadakan pada November 2023. Indonesia pun harus menyediakan puluhan stadion untuk ajang tersebut. Jika pejabat yang membangun JIS ini becus dan kompeten, mulai dari perencanaan hingga eksekusi, tentulah Jakarta punya 2 venue untuk ajang ini. Beruntung, Presiden Joko Widodo akhirnya turun tangan memerintahkan renovasi atau perbaikan mega proyek yang gagal itu agar dapat dipergunakan sesuai peruntukannya. Tentu Jokowi yang sangat infrastruktur minded itu tidak mau jika fasilitas olahraga semahal itu setahun ini mubazir dan dibiarkan saja mubazir. Padahal Indonesia sedang berada pada titik motivasi mengukir prestasi sepak bola yang sedang tinggi-tingginya. Mendapat perintah Presiden, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadimulyono pun mengatakan siap merenovasi JIS.
Menurut dia, akses dan parkir menjadi masalah utama yang perlu diperhatikan dalam renovasi JIS. Namun sebelumnya, ia akan berkoordinasi dulu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Tidak diketahui berapa banyak biaya lagi yang harus dikeluarkan pemerintah pusat untuk perbaikan proyek yang dikerjakan oleh Anies Baswedan kala masih menjabat DKI 1. Dan tentu saja yang dibangga-banggakan oleh para pendukungnya secara membabi buta. Bukan soal besar atau kecilnya anggaran renovasi JIS yang akan dikeluarkan pemerintah pusat. Namun pada kasus inilah fakta yang paling nyata terlihat bahwa seorang Anies Baswedan bahkan tidak becus dalam perencanaan hingga eksekusi. Pengawasan pun lemah. Untuk urusan proyek yang nilainya 5 triliun saja tidak becus, apalagi urusan perumahan dan permukiman warga, itu saja tidak beres. Bagaimana mau jadi Presiden RI? Sadarlah Bu. Sampai jumpa kapan-kapan. Jadi, bagaimana menurut Anda?